Your story. Hai, bertemu lagi bersama Rega Aryansah di channel Arsik Tinub. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan rangkum film berjudul The Pursuit of Happiness yang rilis di tahun 2006. Berdasarkan pada kisah nyata menceritakan perjuangan hidup seorang ayah bernama Chris Gardner yang hidup miskin dan selalu diremehkan oleh orang lain. Bahkan karena terlalu lama hidup miskin, dia sampai ditinggalkan oleh istrinya. Bersama dengan anaknya, dia terus berusaha keras untuk merubah nasib keluarganya. Nah, gimanakah kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke alur cerita filmnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Di awal film, terlihat seorang bapak bernama Chris Gardner yang sedang mengantar putranya bernama Christopher ke tempat penitipan anak. Christopher ini selalu dititipkan ke tempat ini, sementara ayah dan ibunya harus bekerja. Setiap harinya, Chris Gardner ini menawarkan sebuah mesin pemindai tulang ke dokter dan rumah sakit. Namun tidak ada yang membelinya karena dokter tidak membutuhkan alat itu dan harganya juga yang terlalu mahal. Maybe next quarter. It's possible. Pada saat itu, Chris Gardner dan keluarganya sedang berada di titik terendah di dalam hidupnya. Masalah finansial yang muncul membuat hubungan Chris Gardner dan istrinya sedikit merenggang. Istrinya, Linda, harus rela bekerja 2 shift sehari demi membantu sang suami. Won't you let me do this? All right, just relax. And a penalty. Yeah, a little bit. Calm down. I have to go back to work. Pada suatu hari, Chris Gardner bertemu dengan seorang pialang saham yang membawa mobil sport mewah. Di sana dia seperti melihat kebahagiaan yang lebih dari depan kantor itu. Akhirnya Gardner ini memutuskan untuk melamar kerja di kantor pialang saham Dan Witter. Untuk seleksinya harus melewati program pelatihan selama 6 bulan dan hanya 1 orang dengan nilai terbaik yang akan dapat pekerjaan. Sebelum masuk ke kantor, dia menitipkan mesin miliknya ke seorang pengamen. Namun ketika Gardner mengambil formulir pendaftaran, dia melihat pengamen itu membawa kabur mesinnya. My life is called being stupid. Pada esok harinya, mereka kembali ke rutinitasnya. Gardner mengantar Christopher ke penitipan anak. Kemudian dia pergi ke kantor Dan Witter untuk menyerahkan formulir pendaftarannya ke Jay Twistle. And a hug. I just had to show him. I got you on the way in. Okay. I'd really love the opportunity to see. Di pinggir jalan, Gardner ini melihat pengamen yang membawa mesinnya. Alhasil di sana dia mengejarnya dan berhasil mendapatkan mesin itu kembali. Setelah itu dia pulang ke rumah dengan membawa 2 mesin itu. Hari itu adalah hari ulang tahun Christopher. Dia mendapatkan hadiah dari ibunya, sebuah bola basket. Namun di sana Linda ini terlihat sangat sedih dan sangat marah kepada Gardner karena pada saat itu Gardner ini belum dapat pekerjaan yang tetap. Fine old girl down. Listen, Linda. You don't trust me now. Whatever. 1 bulan kemudian, Gardner bertemu dengan Jay Twistle kembali. Dia membicarakan tentang pemanggilannya untuk magang. Namun karena lagi buru-buru, Twistle tidak bisa meladeni Gardner. Akhirnya Gardner ini punya ide untuk ikut Twistle. Di dalam taksi itu, Gardner berusaha membuat obrolan menarik dengan Twistle. Namun Twistle ini tidak menghiraukannya dan asik bermain Rubik. Akhirnya Gardner ini meminta Twistle memberikan Rubik itu dan memainkannya. Di sana Twistle tidak percaya jika Gardner ini berhasil melakukannya. I'm gonna get it. Tapi karena mengikuti Twistle itulah, dia harus dikejar-kejar sopir taksi karena Gardner ini tidak punya uang untuk membayarnya. I'm sorry. I'm so sorry. Mungkin karena karma kehidupan, Gardner ini harus kehilangan 1 mesinnya karena terjepit dan tertinggal di stasiun kereta bawah tanah.
Saat pulang ke rumah, ternyata Gardner harus kembali menerima kabar pahit jika Linda dan Christopher sudah pergi meninggalkannya. Tapi di sana dia mendapat telepon dari Jay Twistle yang memintanya untuk hadir dan datang ke kantor Dan Witter. Hey, Dean Witter. For the internships. You got a pen and paper? Pada esok harinya, dia bertemu dengan Linda. Gardner meminta Linda tidak akan pernah membawa Christopher pergi lagi. Di sana mereka ini terlibat pertengkaran. You wanna leave? Yes, I want to leave. No, I am not happy anymore. I'm just not happy. Setelah itu, dia menjemput Christopher dan membawanya pulang. Lagi hendak makan malam, ternyata Gardner ini dipanggil pemilik rumah karena dia belum membayar uang sewa. Gardner diminta pergi besok pagi, namun dia memohon untuk memberinya sedikit waktu lagi. Akhirnya pemilik rumah ini memberi waktu seminggu, tapi Gardner harus mengecat rumah itu sendiri. 1 week. And you pay. Di saat sedang mengecat rumah, ternyata masalah kembali datang. Polisi datang menangkapnya karena dia belum membayar tilang dan denda mobilnya. Gardner ditahan selama 1 hari. Untuk itu, dia menelpon Linda agar bisa mengurus Christopher dalam sehari saja. You gotta get Christopher. Come on, Linda. Why? Great. Setelah seharian di penjara, Gardner ini langsung pergi ke kantor Dan Witter karena hari itu dia ada janji interview magang di sana. Dengan pakaian seadanya, dia tetap berusaha tenang untuk menghadapi wawancara itu. Ladies, and I'm sure you all admire here, like earnestness. And I ran all the way here from the Polk station. Semua orang terpukau dengan cara berbicara Gardner, namun masalahnya ternyata di magang 6 bulan itu mereka tidak akan mendapatkan gaji sedikit pun. Karena hal itulah Gardner ini harus mempertimbangkan kembali keputusannya. Night. I swear, I will fill your spot. Malam harinya, Christopher kembali bersama Linda. Di sana Linda ini mengatakan jika dia akan pergi ke New York untuk bekerja. Pada esok harinya, Gardner pergi dari rumah sewa itu karena dia tidak bisa membayarnya. Kini mereka tinggal di kontrakan yang lebih kecil dan murah. Siang harinya dia berkeliling kembali untuk menjualkan mesinnya. Basketball. Okay. All right, then we're gonna go. Thank you very much, sir. Yes. Kegiatan magang pun dimulai. Di sana semua peserta magang diberi list 500 nomor perusahaan yang akan dijadikan nasabah oleh mereka. Setidaknya mereka semua harus menunjukkan keterampilan untuk memperoleh nasabah sebanyak-banyaknya. Ketika semua peserta istirahat, Gardner ini melihat bapak tua yang membawa mesin pemindai tulang miliknya. Akhirnya dia pun mengejarnya, namun Gardner ini tertabrak mobil sampai ia sedikit pincang dan kehilangan sepatunya. Where's my shoe? What? You knocked up. I lost my shoe. Hari demi hari, Gardner lalui proses magang itu. Sering diremehkan dan dijadikan bahan suruhan oleh atasannya. Tapi Gardner terus berusaha keras untuk melewatinya. Yes, sir. Sampai pada suatu hari, ia menemukan nasabah bernama Walter Ribbon sebagai CEO dana pensiun. Walter Ribbon ini meminta Gardner untuk menemuinya di kantor. Berita itu membuat Gardner terlihat sedikit senang dan langsung bergegas menemui Walter Ribbon. Tapi halangan kembali datang. Dia disuruh atasannya untuk memarkirkan mobil. Karena hal itulah Gardner ini pun telat dan tidak bisa bertemu dengan Walter Ribbon. Walter Ribbon? Oh, you just missed it. Keesokan harinya, Gardner dan Christopher pergi ke rumah Walter Ribbon. Dengan kepandaiannya berbicara, Gardner ini hanya bilang minta maaf pada Walter dan bersikap seperti orang kaya yang santai dan murah senyum. Sampai akhirnya, dengan kepandaiannya bicara itu, dia dan Christopher bisa menonton pertandingan American football kelas VIP secara gratis. Dan di sana dia banyak bertemu dengan para pengusaha kaya raya. Disturbers of our harmony. Here you go. I've had a few ideas already. Absolutely. This is the way to watch a football game here. Thank you very much for this, really. And Walter Ribbon and his Pacific Belt
Setelah menonton pertandingan itu, Gardner dan Christopher pulang. Hari demi hari mereka lalui dengan aman, sampai suatu hari sisa uangnya menipis dan tidak mampu untuk membiayai mereka lagi. Di saat Gardner sedang merenungi nasibnya di taman kota, dia melihat orang tua yang membawa mesin pemindai miliknya. Akhirnya dia kejar orang tua itu dan mendapatkan kembali mesinnya. Dia berusaha menjualkan mesin itu agar dapat uang, tapi mesin itu sepertinya rusak, dokter tidak ada yang mau membelinya. Functioning right now. Chris, just come back when it's working. No, I have Dengan perasaan yang sangat sedih, Gardner harus pulang tanpa hasil. Namun ujian kembali datang. Ternyata Gardner harus pergi dari rumah kontrakan karena dia tidak bisa membayar uang sewanya. Akhirnya mereka ini mencari tempat untuk mereka istirahat. Sampai-sampai mereka ini harus tidur di toilet stasiun kereta bawah tanah. Pada esok harinya, Gardner ikut antri di depan sebuah gedung yang menampung para tunawisma dan anak jalanan. Gedung itu memberikan tempat tidur gratis selama 1 malam. Gardner rela antri berjam-jam untuk bisa tidur semalam di tempat itu. Akhirnya ujian terakhir dimulai. Di sana Gardner bisa menyelesaikan ujiannya tanpa sedikit pun ada yang terlewati. Setelah saat itu, uang Gardner habis tak bersisa. Untuk bisa membeli makan, Gardner harus mendonorkan darahnya untuk ditukarkan dengan uang. Malam itu dia memperbaiki mesin miliknya, dan setelah bisa diperbaiki, dia menjualkannya dengan seorang dokter. So far, so good, Chris. 100, 20, 40, 60. Setelah mendapatkan uang, Gardner dan Christopher menginap semalam di hotel. Di sana mereka bersenang-senang, dan pada esok harinya mereka pergi ke pantai. buses and noise and Dan setelah hari itu, kebahagiaan datang kepada Gardner. Gardner berhasil mendapatkan 31 nasabah dari Pacific Bell, dan karena kinerjanya bagus, akhirnya dia diterima menjadi karyawan tetap di perusahaan Denwitter. That shirt. Wear one tomorrow, though, okay? Yes, sir. Good. Good luck, Chris. Thank you. Setelah bekerja menjadi pialang, di akhir film diceritakan jika Gardner ini sukses menjadi pialang saham. Pada tahun 2006, Chris Gardner menjual saham minoritas dengan total jutaan dolar di firma pialangnya. Dan sampai sini, film pun selesai. Nah, begitulah akhir cerita film The Pursuit of Happiness ini ya Sobat Arsiktin. Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih banyak dan sampai ketemu di video selanjutnya.